Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati, 19.015.039. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang kombinatorika. Kombinatorika sendiri adalah cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek. Solusi yang diperoleh dengan kombinatorika adalah jumlah cara pengaturan objek-objek tertentu dalam himpunannya. Dalam kombinatorika terdapat prinsip inklusi dan eksklusi, yang dimana kekardinalan suatu himpunan P dinyatakan dengan mutlak P. Berikut diberikan beberapa pernyataan yang sudah benar. Himpunan ini sudah dipelajari dalam materi himpunan pada sebelumnya. Oleh karena itu, langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal. Di antara 200 mahasiswa jurusan Statistik FMIPA ITS, 50 mengambil mata kuliah matematika diskrit, 140 mata kuliah bahasa Inggris, dan 24 mengambil kedua-duanya. Karena besok akan diadakan ujian dari kedua mata kuliah tersebut, maka mahasiswa tidak mengambil salah satu atau kedua mata kuliah tersebut dapat menghadiri pesta. Berapa mahasiswa yang dapat menghadiri pesta? Penyelesaian, misalkan himpunan S adalah mahasiswa jurusan Statistika FMIPA ITS, maka kardinalitas S sama dengan 200. Himpunan P adalah mahasiswa yang mengambil matematika diskrit, maka kardinalitas P adalah 50. Himpunan Q adalah mahasiswa yang mengambil bahasa Inggris, maka kardinalitas Q sama dengan 140. Dan mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah, yaitu kardinalitas P irisan Q sama dengan 24. Mahasiswa yang mengambil salah satu mata kuliah atau kedua mata kuliah adalah kardinalitas P gabungan Q sama dengan 50 ditambah 140 dikurang 20 sama dengan 166. Jadi, mahasiswa yang datang ke pesta terdapat 34 mahasiswa, yaitu diperoleh dari pengurangan kardinalitas S dikurang dengan kardinalitas P gabungan Q. Selanjutnya yaitu teknik menghitung atau membilang. Terdapat kaidah penjumlahan, yaitu di mana jika terdapat percobaan 1 yang mempunyai M hasil, percobaan 2 mempunyai N hasil, dan dilakukan hanya satu percobaan, maka terdapat M ditambah N kemungkinan hasil percobaan. Yang kedua yaitu kaidah perkalian, di mana jika terdapat percobaan 1 mempunyai M hasil dan percobaan 2 mempunyai N hasil, dan melakukan kedua percobaan, maka terdapat M dikali N kemungkinan hasil percobaan. Contoh, misalkan ada 7 mata kuliah yang berbeda dilaksanakan pada pagi hari dan 5 mata kuliah yang berbeda yang dilaksanakan sore hari. Jika seseorang mahasiswa hanya mengambil satu mata kuliah, maka ada 7 ditambah 5 pilihan, yaitu 12. Begitupun dengan contoh kaidah perkalian. Kita hanya mengalihkan percobaan 1 dan percobaan 2. Selanjutnya yaitu Pigeon-Hole prinsip, yaitu sarang merpati. Bentuk sederhana dari prinsip Pigeon-Hole dapat disajikan pada teorema 5.1 yang berbunyi, jika N merpati ditempatkan dalam M sarang dengan M lebih kecil dari N, maka paling sedikit satu sarang yang berisi 2 atau lebih merpati. Prinsip lainnya yang berhubungan dengan prinsip Pigeon-Hole adalah, yang pertama, jika N objek diletakkan ke dalam N kotak dan tidak ada kotak yang kosong, maka masing-masing kotak memuat secara pasti satu objek. Dan jika N objek diletakkan ke dalam N kotak dan tidak ada kotak yang mendapatkan lebih dari satu objek, maka masing-masing kotak berisi objek tersebut. Permutasi. Terdapat R kelereng dengan warna yang berbeda, dimasukkan ke dalam kantong sebanyak N. Setiap kantong hanya boleh diisi dengan satu kelereng. Maka banyaknya cara memasukkan kelereng ke dalam kantong adalah dapat dirumuskan dalam penurunan rumus berikut. N dalam kurung
N dikurang 1 dikali N dikurang 2 sampai dengan N dikurang R plus 1 sama dengan N faktorial per N dalam kurung N dikurang R faktorial. Jika permutasi NR menyatakan permutasi dan nilainya adalah sama dengan persamaan di atas, maka permutasi dari N dengan R objek yang berbeda dinyatakan dengan permutasi NR sama dengan N faktorial per dalam kurung N dikurang R faktorial. Contoh, akan disusun 4 angka yang tidak berulang dari angka 10 angka, yaitu 0, 1, 2, dan 1, 2, sampai 9. Banyaknya cara menyusunnya adalah permutasi 10 dan 4. Dimasukkan ke dalam rumus, yaitu 10 faktorial per dalam kurung 10 dikurang 4 faktorial. 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 sama dengan 5040 cara. Selanjutnya adalah kombinasi. Besaran N faktorial per R faktorial dalam kurung N dikurang R faktorial dinamakan kombinasi yang dinotasikan dengan CNR. Jadi kombinasi dirumuskan sebagai C dalam kurung NR sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N dikurang R faktorial. Untuk kombinasi N kurang R kurang R sama dengan N faktorial per dalam kurung N dikurang R faktorial dalam kurung N dikali dalam kurung N dikurang R dalam kurung faktorial sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N dikurang R faktorial. Sehingga untuk C dalam kurung NR sama dengan C dalam kurung N, N kurang R. Contoh, misalkan terdapat 5 calon pengurus hima. Dari 5 calon akan dipilih sebagai pengurus hima, ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyaknya cara menyusun pengurus hima adalah kombinasi 5 dan 3 sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial dalam kurung 5 dikurang 3 faktorial sama dengan 5 dikali 4 per 2 dikali 1 sama dengan 10. Selanjutnya yaitu peluang diskrit. Ruang sampel atau sample space. Himpunan semua kemungkinan hasil percobaan. Sampel adalah hasil percobaan pada ruang sampel. Contoh, sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Ruang sampel S yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Banyaknya muncul angka 6 yaitu sebanyak 1 kali. Dan peluang munculnya angka 6 yaitu 1 per 2 kali. Kenapa? Karena dadu hanya dilemparkan sebanyak 1 kali. Contoh kedua yaitu sebuah mata uang dilempar 1 kali. Ruang sampel S yaitu G dan A. G adalah gambar, A adalah angka. Banyaknya muncul gambar yaitu sebanyak 1 kali dan peluang munculnya gambar yaitu sebanyak 1 per 2 kali. Selanjutnya yaitu peluang bersyarat. Peluang bersyarat adalah peluang kejadian A apabila kejadian B sudah terjadi dan dinyatakan dengan peluang A bersyarat B. Misalkan peluang B X1 menyatakan peluang kejadian B telah terjadi, sehingga diberikan fungsi sebagai berikut. Peluang B X1 sama dengan 0 jika X1-nya bukan merupakan bagian dari B. Peluang X1 per peluang B jika X1 merupakan bagian dari B. Selanjutnya masukkan ke dalam peluang bersyarat. Peluang bersyarat A, peluang A bersyarat B sama dengan sigma peluang B X1, di mana X1 merupakan bagian dari A irisan B, sama dengan sigma peluang X1 per peluang B, di mana X1 merupakan A irisan B, sama dengan 1 per peluang B, sigma P X1, di mana X1 merupakan bagian dari A irisan B. Jadi hasil akhirnya itu peluang A irisan B
per B peluang B. Contoh, 3 buah dadu digulirkan. Jika diketahui tidak ada 2 dadu yang menunjukkan hasil yang sama, tentukan peluang ada dadu yang muncul angka 1. Misalkan, kejadian ada dadu yang muncul angka 1, sedangkan B kejadian tidak ada dadu yang menunjukkan hasil yang sama. Maka peluang B sama dengan peluang 6 dan 3 per 6 pangkat 3. Peluang A irisan B sama dengan 3 peluang 5 dan 2 per 6 pangkat 3. Sehingga peluang A bersyarat B sama dengan 3 peluang 5 dan 2 per peluang 6 dan 3 sama dengan 1 per 2. Pada umumnya, bahwa peluang A bersyarat B tidak sama dengan peluang B bersyarat A. Baik, demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.